Rangkumannya bahwa kita akan melanjutkan proses hukum untuk Rudy Eskamri dan para penyebar hoax. Dan nggak kalah penting, kawan-kawan tim hukum kita akan melakukan upaya hukum juga terhadap Hasto. Karena kita lihat dari pernyataannya di media terkenal Republik ini, pernyataan Hasto itu seakan-akan melegitimasi kebohongan yang dilakukan oleh Arifur Rahman dengan kalau tidak ada asap tidak mungkin ada api. Artinya apa yang disampaikan melegitimasi apa yang dilakukan oleh Arifur Rahman ini itu sendiri. Itu. Berarti ada 3 pihak yang dilapor ya? Iya, 3 pihak. Rudy Eskamri, Arifur Rahman dan Hasto. Hasto ya? Hasto. Mana itu si itu tuh? Poltak. Nanti. Itu. Untuk sementara ya pokoknya kita akan melakukan upaya hukum dengan 3 orang itulah. Sehingga Besok 2 dan Selasa atau Senin itu Hasto. Apa ya? Ancaman dunia maya ini luar biasa. Sekarang cepat menyebarkan fitnah, hoax, yang aneh-aneh. Saya dibilang menempeleng wakil menteri pertanian. Saya dibilang tidur di rapat sama presiden, saya tertidur karena saya orangnya itu suka nyatet. Kalau nyatet kan dibilang tidur, ya kan? Untung ada rekaman video. Nyatet, lihat ke depan, lihat ke depan. Yang disebarkan yang saya tebak ke bawah, tidur. Dibilang tidur. Ya, aku dibilang tentara. Wakil menteri, orang itu tidak pernah saya, mungkin selama 4 tahun saya di pemerintah baru sekali saya bicara sama dia. Karena saya ini menteri, ya kan? Menteri bicara sama menteri, kan kira-kira begitu. Tapi kebohongan itu akhirnya ketahuan. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, memang tahun politik dengan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Ya. Buntut fitnah Prabowo cekik dan tampar wamen, Sekjen PDIP Hasto dilaporkan relawan Prabowo. Relawan Prabowo Mania 08 bakal melaporkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai buntut dari isu hoaks yang menyebut baca pres Prabowo Subianto menamparkan Wakil Menteri Pertanian, Harfiq Hasnul Kolbi saat rapat kabinet. Menurut Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer atau Noel, Hasto dilaporkan karena ikut melegitimasi dugaan hoaks yang dibuat oleh Arifur Rahman, selaku pemilik Suwet TV. Noel mengatakan, Hasto akan dilaporkan ke Bareskrim Polri pada pekan depan. Pasalnya, tim hukumnya sedang mempersiapkan materi-materi laporan terhadap Hasto. Hasto diancam akan mendapat hukuman 10 tahun penjara. Ini pasal yang akan dilaporkan pasal 14, pasal pidananya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ini pasal 4, kemudian ayat 1, ayat 2, lantas pasal 15. Nah, kalau pasal 1 ini barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Setinggi-tingginya 10 tahun. Artinya orang yang menyebarkan berita bohong dan keonaran ini akan dipidana atau dipenjara 10 tahun. Artinya Hasto bisa dipenjara 10 tahun tuh kalau dia ikut terlibat dalam berita keonaran ini. Begitu juga Arifur Rahman, kemudian Rudy Eskamri. Jadi kita tidak main-main soal ini. Gimana, Mbak? Terkaitnya laporan ini udah ada komunikasi ke Pak Prabowo atau belum? Nggak ada kaitan kita dengan Pak Prabowo. Ini kan berita keonaran, berita kebohongan. Jadi tidak ada kaitan dengan kalau soal Pak Prabowo itu kan persoalan nama baik dia. Kan kita tidak bicara tentang pencemaran nama baik. Kita bicara tentang berita bohong, keonaran yang disampaikan di publik. Gitu, Mbak. kalau dari Pak Prabowo dan Gerindra kan lebih mendorong supaya minta maaf dibandingkan langkah hukum ini. Kalau kami, ya kalau Pak Prabowo punya pintu maaf ya biarkan. Kami tidak punya ruang untuk pintu maaf sepertinya. Karena saya yakin kalau itu terjadi di relawannya Pak Prabowo,
mereka akan brutal hajar kita. Lebih brutal lagi. Lebih brutal, dan kami nggak mau. Kita punya komitmen bahwa untuk menegakkan demokrasi kita pakai instrumen hukum. Nah, maka ini upaya hukum ini itu harus kita lakukan supaya kenapa? Ada efek jerah. Efek jerah, jangan semua maunya. Tidak akan ada pengulangan lagi. Gitu. Dibilangkan alif-alif yang lain akan muncul. Nah, itu kalau dibiarkan akan timbul alif-alif baru, Rudy S. Kamri baru. Lantas apa yang dia distribusikan mudah sekali dia minta maaf, tapi semua sudah tersebar di TikTok, di Facebook, di IG, di semua. Mereka bisa nggak itu ngebendung itu? Bisa nggak mereka men-take down itu? Nggak bisa. Jadi mereka modelnya kayak obor rakyat aja, sebar dulu. Nggak penting nanti mau jadi seperti apa. Gampang tinggal nanti minta maaf. Dampak kerusakannya. Dampak kerusakannya mereka tidak perhitungkan. Apa bang efek? Dampak kerusakannya bahwa iya benar Pak Prabowo suka kekerasan karena opini dan narasi mereka kan begitu. Lihat nih katanya dia tidak akan berubah kayak gitulah kira-kira. Ya watak dasarnya kayak gitu. Ya begitu. Mana mungkin orang itu Dan berubah. mereka lupa bahwa tahun 2009 tuh 9 ya 2009. ya 2009 Prabowo dan Megawati kan bersatu. Iya. Mega Pro dulu. Makanya kita tidak mau, jangan sampai sesama anak bangsa rusak gara-gara narasi-narasi yang tidak mendidik ini gitu. Ya kita nggak taunya kan pemilu kan belum terjadi, nggak taunya besok Prabowo dengan Mas Ganjar coba gimana tuh mereka, atau Pak Prabowo dengan Mbak Puan gimana rasanya. Tapi sekali lagi Mas Ganjar atau kalau benar si Arifur Rahman ini adalah caleg dari PDIP, harus berani melakukan tindakan tegas. Sama halnya seperti waktu Gerindra dan Pak Prabowo melakukan tindakan terhadap kader yang di Semarang. Ketika melakukan kekerasan, pecat. Kayak begitulah yang harapan kita. Bang, adanya ultimatum untuk relawan Prabowo agar tidak menyebar hoax ini, apakah ada nanti ke depannya jaminan kalau relawan Prabowo juga tidak akan melakukan hal serupa gitu? Loh, kita melakukan hal yang sama. Karena ini harus menjadi komitmen kita bersama. Nggak boleh seandainya kita nggak suka dengan berita hoax yang disampaikan relawan Ganjar, kemudian kita melakukan hal yang sama, itu tidak baik. Selain Hasto, kata Noel, pihaknya akan melaporkan Rudy S. Kamri, selaku CEO Kanal Bangsa TV, dan Alifur Rahman, selaku pemilik Sewot TV, ke Bareskrim. Rencananya, Rudy S. Kamri dan Alifur Rahman akan dilaporkan segera. Sebelumnya, narasi Prabowo menamparkan dan mencekik wamen pada sebuah rapat disampaikan oleh seseorang bernama Alifur Rahman dari Sewot TV. Disebutkan, Prabowo menamparkan dan mencekik seorang wamen saat rapat kabinet. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi tidak membenarkan adanya peristiwa Prabowo yang mencekik wamen. Menurut Jokowi, informasi seperti itu kerap terjadi menjelang tahun politik.